Sejak lama saya mendengar sebuah kampung di atas air. Namun, baru kali ini saya berkesempatan mendatanginya. Kampung yang berada di pedalaman Sungai Mahakam ini bernama Desa Jantur, bagian dari Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Menyusuri Desa Jantur, saya mendapatkan sensasi yang tak akan saya jumpai saat kita melakukan perjalanan di darat. Jembatan yang terbuat dari ulin menjadi sarana jalan bagi masyarakat Desa Jantur. Sehingga selama di desa ini, sedikit pun kaki saya tak pernah menginjak tanah. Di Desa Jantur, kita pun tak akan menemui kendaraan roda 4, karena transportasi utama di kampung ini menggunakan perahu, dan hampir setiap rumah memiliki perahu yang ditambatkan di bibir sungai. Sebagai masyarakat bantaran sungai, hampir 90% pekerjaan mereka adalah nelayan air tawar, baik sebagai penghasil ikan segar maupun penghasil ikan kering. Jantur merupakan salah satu desa pemasok utama ikan air tawar untuk wilayah Kalimantan, bahkan untuk Pulau Jawa. Asal masyarakat Desa Jantur adalah pendatang dari Kalimantan Selatan, sehingga bahasa yang digunakan sehari-harinya adalah bahasa Banjar, Kalimantan Selatan. Kepenatan di kota, debu, polusi membuat saya ingin berlibur. Dan pilihan saya jatuh ke satu titik di pedalaman Sungai Mahakam, desa di atas air. Dari kejauhan kalau kita lihat, desa ini seperti mengapung di atas air. Karena hampir sepanjang tahun, desa penghasil ikan terbesar di Pulau Kalimantan ini akan terendam air. Ini adalah Desa Jantur, Kecamatan Muara Muntai, Provinsi Kalimantan Timur. Kesohoran Desa Jantur sebagai kampung penghasil ikan air tawar menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang hobinya memancing untuk datang ke daerah ini. Danau Jantur yang terdapat di desa ini merupakan spot terbaik untuk mencari ikan air tawar. Kali ini saya tidak akan melewatkan momen apapun di liburan saya. Katanya di danau, di Muara, mereka akan lakukan penangkapan ikan. Dan saya akan ikut dan ngerasain sendiri bagaimana sensasi menangkap ikan. Danau inilah yang merupakan lahan perikanan bebas masyarakat Jantur. Tempat ini banyak menyimpan jenis ikan air tawar. Sekitar jam 6 pagi, masyarakat sudah mulai memasang perangkap atau jaring ikan di danau ini. Beberapa jam kemudian, barulah mereka memeriksa perangkap atau jaring tersebut untuk melihat rezekinya. Kegiatan menangkap ikan oleh nelayan di Danau Jantur membuat saya penasaran dan ingin mencoba sensasinya. Pagi, Mang. Apa diolah? Nangkap ikan lah. Apa ngarannya nangkap ikan bila di sini bahasanya? Masya Allah. Nukui namanya. Nukui. Kapalnya nabrak. Sumpah. Ntar kita buat tenang dulu kapalnya. Maaf lah, Mang. Ikan apa tuh, Mang? Belida. Belida. Lain pukat kan namanya? Pukat ini, Pak. Pukat. Amun apa tadi nukui? Nukui. Nukui itu bahasa Banjar. Banjar. Inilah tangkapannya. Banyak lah masih, Mang. Lagi satu lagi. Lagi satu lagi. Kawalah ulun mau umpat. Bisa ya? Bisa. Kemana lagi, Mang? Sebelah sini. Sebelah situ.
Ulun umpat ke kapal pian kawal lah. Bisa aja. Bisa. Belakang tuh kan. Di belakang situ. Ya Allah, saya takut jatuh. Oke. Dapat, Mang. Mang ini dapat, Mang. Tapi kayaknya udah mati deh. Mang ini ikan apa, Mang? Belida itu. Apa? Ikan belida. Belida. Dapat ikan. Jadi ini namanya ikan belida yang biasanya dibuat apa ya, kerupuk amplang ya. Amplang. Tuh, tapi dimakan bisa kan, Mang? Buat Bisa. digoreng gitu. Bisa juga itu. Dagingnya bisa dikerik, bikin Oh, jadi pentol. dagingnya itu bisa dikerik terus buatin jadi pentol katanya. Oh gitu, ya ya. Sudah banyak sini kan Baru dilentak. Iya. Oh gitu. Jadi kata mamangnya kalau narik jaring itu ada caranya. Jadi dijadiin satu kayak gini. Udah banyak gitu. Terus baru ditumpukin. Jadi nggak ngelilit-ngelilit. Terus kakinya mesti kayak berenang gitu di bawah. Yes, Mang dapat. Tapi sama sih ikan belida yang tadi. Dan satu ini masih hidup, beda sama yang tadi. Tadi kan udah mati. Gimana, Mang? Dikocok kayak gini. Oke. Jadi ngelepasinnya agak sulit memang. Jadi jangan sampai kita ngerusak jaring. Karena kan jaringnya bisa dipakai lagi. Jadi gimana caranya ngelepasin supaya si jaring itu nggak rusak. Tapi kayaknya saya ngerusakin jaring deh. Kayaknya pagat, Mang, kayak apa? Ini di Oh, dikocok kayak itu. Iya, iya, paham. Agak susah memang ngelepasinnya, jadi dikocok. Oke, I get. Dapat. Jadi megangnya diingsang kayak gini. Ini masuk ke mulut malah tangannya. Enggak nih. Nah, kayak gini. Jadi nangkap megangnya diingsang biar ikannya biarpun dia lompat-lompat gitu kan nggak bisa ini lari gitu, Mang ya. Iya. Nih. Mang, ini hasil tangkapan saya. Tolong diterima. Oke, lanjut. Enggak. Aman dah. Terlatih. Kau aman, ulun umpat pian sudah. Mang Anto, makasih lah. Kayaknya ulun dapat lagi. Jadi udah dapet ikannya, udah dapet sensasinya juga udah dapet. Sekarang pengen apa ya? Pengen keliling-keliling lagi di Danau Jepang. Hasil tangkapan nelayan ternyata sudah ditunggu oleh pengepul yang standby di tengah danau. Transaksi pun segera mereka lakukan jika hasil yang mereka tangkap lumayan banyak. Lalu mereka pun dapat meneruskan mencari ikan hingga siang tengah hari tiba. Jadi ini adalah proses jual beli nelayan. Kadang kan di darat ya jual belinya. Tapi di sini mereka lakukan jual beli masih di tengah danau. Kita lihat ya, kita merapat. Bang ulun ke sebelah kawal lah. Ambil, bawa, bisa. Bawa pulang jukutnya kawal lah. Bisa. Bisa, asal dibayari. Ya. Ya Allah. Jadi berjual beli di sini lah, Mang. Di sini. Jadi di sini proses jual belinya. Di darat sih bisa, tapi kalau di sini lebih murah, Mang ya. Ya, lebih murah. Berapa sekilo, Mang? Kalau yang kayak apa? Kayak gini, yang kayak gini berapa sekilo? 3.500. Bayangin, ikan itu di sini fresh 3.500 kilo. Murah banget. Sumpah. Mana ada plastik loh. Diberi air. Bang, makasih banyak lah. Ternyata tidak setiap saat dan selamanya
nelayan dapat mengambil ikan di Danau Jantur. Ada kalanya musim air surut melanda Danau Jantur dan ikan pun sangat sulit dijaring. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, nelayan Desa Jantur memanfaatkan aliran sungai sebagai tempat beternak ikan yang disebut keramba. Keramba ini semacam tabungan ikan ketika musim kering atau ikan susah didapat di danau. Namun sayang, tidak semua nelayan mampu membuat keramba karena memerlukan biaya yang cukup mahal. Di sisi lain, kebanyakan pemilik keramba adalah warga masyarakat Desa Jantur yang sudah lama bermukim. Kelemahan keramba adalah ikan yang dipelihara harus diberi makan setiap hari dan tentu memerlukan biaya tambahan dan modal. Berbeda dengan cara tangkap liar ikan secara tradisional yang tinggal memasang jaring untuk menangkap ikan di danau. Jadi warga Jantur juga memanfaatkan tepi-tepi sungai untuk membuat keramba. Fungsinya keramba adalah ketika musim paceklik, jadi mereka nggak kehabisan ikan. Jadi untuk budidaya. Mungkin itu kali ya sebabnya masyarakat sini ikannya itu nggak pernah habis. Assalamualaikum, Mang. Waalaikumsalam. Siapa ngaran pian? Bambang. Bambang. Mantap. Mang, ini satu keramba berapa kilo? Nggak tentu kan, tergantung isinya. Tergantung. Tapi ini yang ini berapa kilo kira-kira? Mungkin 500 kilo. 500 kilo. Terus kalau diuangkan kira-kira jadi berapa? Jadi 10 juta. 10 juta. Ini ada berapa keramba di sini? Punya Mamang? Ada 4. Ada 4. Ini Berarti pastin, itu ada toman. sekitar 40 juta ya. Sekali panennya berapa? Berapa hari? Berapa bulan? Sekitar 10 bulan. 10 bulan panen dapat 40 juta. Besar banget ya. Ini selain ikan, ini ikan apa namanya? Patin. Patin. Selain patin apa aja tuh? Ada toman. Toman. Toman itu yang ikan predator. Iya, Oh, predator. Yang patin sama toman harganya Sama beda nggak? juga kalau toman itu harganya 35.000. Mang, ini dijualnya fresh kan ya? Maksudnya ikan hidup dijual gitu. Iya, dijual. Dikirim kemana sih? Dikirim ke Samarinda. Oh gitu. Sama Mang. Kubar juga. Sama Kubar juga. Oh gitu. Langsung gini ya? Iya, ya. Oke. Oh. Ikannya kadang ada yang mati lah. Kayak apa tuh? Ada. Kapan? Pas air, Iya, air keruh ini kan pas air keruh. Apa ada. ngarannya kalau bahasa Banjar di sini? penyakit. 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 Airnya apa? Rusak gitu ya? Rusak. Karuh ini. Karuh jarnya. Jadi katanya kadang ikannya itu mati karena karena si airnya itu rusak, apa ya istilahnya, bangar kali. Bangar. Airnya bangar katanya. Mantap. Jadi ikan gede. Ketika matahari terlihat mulai tinggi, saya disuguhi pemandangan sekumpulan ibu-ibu yang beraktivitas di pinggir sungai. Karena penasaran, saya pun segera menghampiri mereka. Ternyata ibu-ibu di Desa Jantur pun tak lepas dari kegiatan seputar perikanan. Mereka menyayangi ikan air tawar untuk diolah sebagai ikan asin yang disebut dengan iwak karing. Ikan asin yang terkenal dari Desa Jantur adalah iwak karing sapat dan iwak karing biawan. Walaupun ada pula iwak yang lainnya. Apabila cuaca di Desa Jantur cerah dan panas, kita akan melihat kegiatan nelayan menjemur ikan asin. Selain ikan segar, Desa Jantur dikenal pula sebagai produsen ikan asin terbesar di Kalimantan Timur. Untuk menampung hasil ikan asin olahan nelayan, di Desa Jantur terdapat beberapa pengepul.
pengepul inilah yang akan mengirim ikan asin keluar daerah Kalimantan Timur. Halo Bu, dengan Bu siapa? Bu Ana. Bu, kenalkan nama saya Halif. Saya Ana. Bu, ini kalau saya lihat kan jenisnya kayaknya banyak. Jenisnya ikan asin apa aja sih Bu? Ini apa? Ini Tauman Kulaman. Tauman Kulaman. Yang di Keramba itu. Oh gitu. Tapi ada yang kecil. Ini namanya gabus. Gabus. Air kakak haruan. Bu Ana, kalau total pengepul yang ada di Jantur itu berapa orang sih selain Bu Ana? Totalnya kurang lebih 8 orang. Bu Ana, kalau dalam 1 bulan itu paling tinggi bisa produksi berapa ton? Kalau ini kebetulan orang banyak, jual nelayan kan bisa 15 ton, 10 ton ya. Sumpah Bu, saya kaget dengarnya sampai segitu tonnya. Bu Ana, saya boleh nggak ikut masuk ke dalam lihat proses pengemasan? Ya boleh. Oh gini Bu, prosesnya didusin kayak gitu ya? Iya. 1 dus berapa kilo sih Bu? Netonya 30. Boleh tahu nggak? Oh. Harganya 1 kilo itu berapa sih? Kalau nota bos biasanya 90. 90.000 per per kilo. Oh. kali 15 ton. Gitu Bu ya, sebulannya dapat segitu. Oh ya. Wow, luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, nama saya Halif. Ya. Saya pengen ngobrol dengan Bapak, boleh nggak? Oh boleh Pak. Ini bisa nggak diceritain? Setahu saya kan kalau suku Banjar itu lebih banyak di Kalimantan Selatan, tapi sekarang ada di Jantur. Jadi awal mulanya desa Jantur itu gimana sih? Nah, awal mulanya di Jantur ini ada sekelompok Banjarmasin datang ke Kalimantan Timur untuk berusaha. Nah, ternyata dalam beberapa tahun kelompok tadi berkembang, akhirnya jadilah satu kampung. Nah, tahun 1911 itu desa kampung tadi berubah menjadi desa Jantur. Nah, jadi tahun 2006 itu maka desa Jantur menjadi 3 bagian. Jantur Induk, Jantur Selatan dan Jantur Baru. Nah, itu prioritasnya di 3 Jantur ini penduduknya adalah nelayan. Pak, saya ngeliat kan bahwa desa Jantur ini unik. Kalau dari jauh, desanya itu kayak ngambang di atas air gitu. Ya. Itu kenapa? Apa karena hampir setiap tahun itu desanya kerendam air gitu? Nah, itu Pak tergantung musimnya. Ya, kadang-kadang bila musim kemarau itu airnya surut. Nah, kalau musim dalam ya mengambanglah, artinya rumah ini di atas air. Ya, kadang-kadang bila hampir dalam, kadang-kadang rumah yang seperti ini bisa tenggelam Pak 1 meter di dalam. Kalau mata pencaharian masyarakat lokal desa Jantur itu apa sih? Masyarakat lokal Jantur itu Pak, yaitu tadi saya katakan tadi itu dia mencari ikan, khususnya nelayan semua Pak. Nah, dia dapat mencari ikan, membawa alat, memasang tempatnya itu, akhirnya dia dapat menghasilkan ikan yang banyak Pak. Terima kasih karena udah menjelaskan tentang desa Jantur. Tadi saya masuk kemudian. Pak Haji, terima kasih banyak karena sudah dijelaskan, diterima dengan baik. Saya mungkin ke seberang dulu kali Pak. Mari. Oke Pak, makasih. Kunjungan saya ke desa Jantur tidak lengkap rasanya jika pulang tidak membawa buah tangan. Tentu saja buah tangan yang khas dari daerah ini. Namun sayang, di desa Jantur saya tidak menemukan toko atau gerai khusus yang menjual oleh-oleh.
Daripada pulang dengan tangan hampa, saya pun menemui salah seorang nelayan pembuat ikan asin. Assalamualaikum, Mang. Waalaikumsalam. Ini kah pijiannya? Iya, pijiannya. Piji apa nih, Mang? Jawan Jawan. Berapa sekilo? 20. 20 sekilo. Sudah kering lah, Mang? Udah. Ini kalau dijemur, berapa hari sih untuk bisa biar kering gitu? Kalau nyarinya panas 1 hari lebih. Kalau mendung mungkin ya keadaan cuacanya lah. Mang, kalau sebulan itu Mamang bisa jual berapa kilo? Gak ada tentu juga, kadang kena, kadang enggak. Gak ada tentu. Ya deh, Mang, saya minta ikan asin pija biawan. Ini bungkusin 3 kilo buat Ya, oleh-oleh. 1 kilo 1 kilo. Ya, 1 kilo dipisah-pisahin Ya. gitu, sekilo gitu. Ya. 20.000 berarti 60.000 ya? Iya. Oke deh, Mang, boleh. Jadi itu semua punya saya, Mang. Ya, 60. 60.000 ya? 3 kilo. Jadi memang benar Desa Jantur itu adalah penghasil ikan terbesar. Jadi kalau kita liburan ke sini pulangnya oleh-oleh. Jadi pilihan saya untuk berlibur di Desa Jantur ini sangat-sangat tepat. Kenapa? Karena tempatnya menyenangkan, kemudian udaranya sangat bersih, dan yang paling penting orangnya ramah-ramah. Plus kalau kita pulang bawa oleh-oleh. Jadi kalau kita pengen liburan nggak mesti ke tempat yang jauh. Temukan tempat-tempat di daerahmu, tempat yang menyenangkan, kemudian memberikan relaksasi. Walaupun Desa Jantur terletak di pedalaman Mahakam, namun pesona desanya cukup cantik. Keunikan kampung di atas air dan sensasi mencari ikan di danau menjadi daya tarik tersendiri. Ayo datang ke Desa Jantur dan jelajahi Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.